Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kebaktian kita pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dengan tata kebaktian Minggu ke-12 sesudah Pentakosta dengan tema tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca pokok-pokok warta jemaat secara bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Potum dan salam. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nas pembimbing pada minggu ini terambil dari Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perintah Allah kepada manusia, dengarkanlah hukum Allah yang terambil dari Ulangan 6 ayat 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari PKJ 149, Ucap Syukur pada Tuhan.
pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Mazmur 14 ayat 2 dan 4, Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Nyanyian penyesalan jemaat dari KK 38, Nun Gusti Nu Sipat Murah. Mugi
Anugerah pengampunan, berita anugerah pengampunan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 39, Jikalau Tuhan tidak menebusku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih tetap sehat. Dan mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kasih sayang Tuhan boleh terus-menerus kami alami hingga saat ini. Dan kami sungguh bersyukur atasnya. Di tengah-tengah sukacita kami beribadah kepadamu pada hari Minggu ini, kami juga percaya bahwa Engkau hadir melalui pemberitaan firman-Mu yang kudus. Namun kami sadari akan keterbatasan diri kami untuk memahami firman-Mu itu. Oleh karenanya kami datang kepadamu ya Allah, pemilik firman ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami supaya kami dapat memahami dengan baik firman-Mu dan melakukannya. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup juru selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Injil yang ditulis oleh Matius pasal 16 ayat 13 hingga yang ke-20. Injil Yesus yang ditulis oleh Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Allah kasihi, tema hari ini, tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Saudara yang Allah kasihi, bahwa orang pada zaman sekarang punya kecenderungan untuk selalu mau mengandalkan orang yang dikenalnya. Tentu saja orang yang dikenalnya adalah orang yang memang punya peranan penting gitu ya. Orang yang memang punya pengaruh penting dalam kehidupan sosial. Misalnya saja ketika seorang adalah kaya raya gitu ya, punya kedudukan, punya posisi, lalu kita akan menganggap bahwa kita itu kenal dengan mereka. Namun bisa saja karena rasa kenal tersebut, kita jadi memanfaatkan orang itu. Misalnya saja, jika seandainya suatu waktu Bapak Ibu kita kena tilang oleh Polantas, daripada kita mengaku bahwa kita salah ya saudara, karena memang harus masuk ke pengadilan gitu ya, karena kesalahan kita di lalu lintas. Lalu kita akan mengaku-ngaku bahwa kita adalah anak dari Brigjen Anu gitu ya, anak dari Jenderal Anu, saudara dari Jenderal Anu dan lain sebagainya. Tentu saja ini hanya salah satu saudara. Oleh karenanya bisa saja sebenarnya kita memang tidak mengenal siapa orang itu, hanya mengaku-ngaku saja. Saudara, sebagai orang percaya kita pun tentu saja mengakui siapa sih Tuhan Yesus sebenarnya. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sebab kita percaya bahwa karena karyanya kita juga diselamatkan. Tapi yang pasti saudara bahwa pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tentu saja tidak untuk dipamerkan ataupun juga menjadi kita sombong karenanya. Karena yang terpenting saudara bukan hanya pengakuan kita melalui bibir kita, mulut kita, hati kita saja. Yang terpenting bahwa pengakuan kita akan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu boleh nyata dalam sikap dan tindakan hidup kita. Saudaraku, saat itu di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus mempertanyakan tentang hal yang mendasar atas iman Kristen. Dia bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Mengapa kok tiba-tiba Tuhan Yesus mempertanyakan hal itu kepada murid-muridnya? Karena memang dia sebentar lagi saat itu, konteks saat itu dalam bacaan kita, Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus akan masuk jalan salib. Tuhan Yesus akan disalibkan. Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid. Oleh karena Tuhan Yesus tentu saja ingin tahu seberapa mendalam sih para murid mengenal Dia. Karena tentu saja karya keselamatan yang Allah nyatakan lewat dirinya. Juga selayaknya dan harapan Tuhan Yesus, para murid boleh meneruskan berita itu. Boleh menyaksikan, boleh bersaksi tentang siapa Dia sesungguhnya. Ya, saat itu Tuhan Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Dengan spontan para murid menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menjawab dia adalah Elia. Ada juga yang mengatakan Tuhan Yesus itu Yeremia. Ada juga yang mengatakan salah seorang dari para nabi.
Tetapi secara pribadi, saudara, pada saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Tuhan Yesus bertanya seperti itu kepada Simon Petrus. Kita tahu bahwa Simon Petrus adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Dalam beberapa kesempatan, pada saat-saat yang penting, Simon Petrus selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Dan dengan lantang Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah jawaban yang rupa-rupanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Karena saat itu juga Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Simon Petrus itu berasal dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Simon Petrus itu semata-mata dari Allah yang menggerakkan dia. Tapi tentu saja jawaban yang disampaikan oleh Simon Petrus adalah sebuah jawaban yang matang. Pengetahuan yang matang tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus bagi Simon Petrus. Nah, saudaraku yang Allah kasihi, kalau seandainya pertanyaan Tuhan itu juga berlaku kepada saudara dan saya, kira-kira apa jawaban kita? Bukankah kita ketika mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, tentu saja kita juga meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias penyelamat yang dulu Allah lewat para nabi sampaikan. Di dalam Tuhan Yesus Kristuslah bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita. Di dalam diri Yesus Kristuslah Allah berkenan membebaskan kita dari keberdosaan kita. Oleh karenanya tentu saja pengakuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya bukan hanya di bibir saja, di mulut saja, di hati saja. Tentu saja perlu kita wujudkan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Dimanapun kita berada, teristimewa ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan sebagai orang percaya. Ketika kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, kita juga akan meyakini bahwa kuasa Yesus juga boleh dinyatakan atas kita. Kuasa kesembuhan dari Yesus juga pasti akan menjamah bagi setiap kita yang sakit. Dengar bilur-bilurnya, dia juga akan menyembuhkan setiap kita yang saat ini menderita karena sakit penyakit, yang mungkin juga sudah berputus asa karenanya. Ketika meyakini Tuhan Yesus adalah Mesias penyelamat, yakinlah bahwa dia juga sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita. Atau mungkin bisa saja saat ini kita juga mengalami duka cita, mengalami berbagai kepedihan dalam kehidupan kita. Kita juga meyakini bahwa Tuhan juga akan hadir memberikan penghiburan yang sejati bagi setiap kita yang mengalami duka cita. Saat-saat kita juga mengalami kesulitan karena persoalan ekonomi, pada saat keadaan yang tidak menentu seperti ini, percayalah bahwa Tuhan juga akan mencukupkan kita. Tuhan pasti akan melimpahkan rejeki bagi kita melalui setiap apa yang bisa kita lakukan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita selama kita memang terus-menerus boleh mengimani siapa Dia sesungguhnya bagi kita. Dan kita juga akan terus percaya bahwa kuasa-Nya juga akan terus nyata dalam hari-hari kehidupan kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kita tahu resesi juga boleh semakin kita rasakan, dan kita tahu bahwa kita juga mungkin bingung dengan kehidupan ini. Akan masa depan kita atau apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, percayalah bahwa Tuhan Sang Penyelamat kita tidak hanya menyelamatkan kita dari keberdosaan kita itu, tetapi juga akan menyelamatkan kita pada masa-masa
seperti saat-saat ini. Selama kita memang mau terus percaya dan mengimani Dia. Dan bahkan tentu saja dalam pengharapan itu tidak saja untuk diri kita sendiri, dalam kehidupan pengembangan persekutuan sebagai umat Tuhan, kita pun juga tidak akan segan-segan untuk terus berupaya melakukan berbagai hal yang terbaik untuk mendukung pelayanan di rumah Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kita, meyakinkan kita secara lebih lagi, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita melakukan pengakuan iman kita, iman percaya kita secara bersama-sama melalui pujian dari KJ 280, Aku Percaya. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala. Allah yang maha baik, tak putus-putusnya kami datang kepadamu, karena hanya Allah sendiri yang mengerti akan segala keberadaan kami. Oleh karena saat ini, selaku gereja Tuhan, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, kami ingin menyerahkan segala keberadaan kami. Kami mengingat bagi mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup, baik segenap anggota jemaat kami maupun para simpatisan di dalamnya. Tuhan yang tahu dan mengenal akan keberadaan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, ataupun juga dalam proses pemulihan, Tuhan mau datang dan menolong mereka serta menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak M. Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Jahotler Nadeak. Kiranya Kau juga berikan kesabaran dan kekuatan iman bagi saudara kami ini, sehingga mereka juga boleh tetap memiliki pengharapan kepada Engkau. Demikian juga kami hendak mensyukuri akan berkat Tuhan atas usia yang boleh Tuhan tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur bersama Ibu Yesi Maria Huta Barat, Saudari Rahel Atna Berta Nababan, Ibu Limsaria Simbolon, Saudara Christian Afiko Irvando Sianturi, Saudari Viana Yesa Angel, Saudari Filia Yesi Asera Hutagalung, Saudara Farid Stefani Saya, Bapak Sudibyo Karyadi, Bapak Saud Monang Sianturi. Dan saudara kami ini juga boleh senantiasa bersyukur kepadamu atas usia yang Tuhan tambahkan itu, dan biarlah mereka juga semakin Tuhan pakai untuk boleh berkarya dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami ingin menyerahkan masa depan mereka semua dalam kasih sayang Tuhan. Dan berikan masa depan yang baik bagi saudara kami. Dan berikan berkat-Mu bagi semua bagian keluarga,
bagi saudara kami yang berulang tahun ini. Demikian juga ya Bapa, untuk segenap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan selaku gereja Tuhan. Baik kami segenap komisi-komisi yang ada, komisi pelayanan sekolah, pengawas perbendaharaan jemaat, juga kami selaku majelis jemaat, pendeta konsulen, segenap anggota Penatua, Tuhan berkati dan menyertai kami. Juga untuk Bapak Vikaris Sudolfo yang saat ini selama sebulan harus menjalani tugas di kantor sinode, Tuhan juga menyertai saudara kami ini boleh menyelesaikan apa yang jadi tugas dan tanggung jawabnya. Kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami mohon juga Engkau hadir, menolong dan berkati bangsa kami Indonesia, terlebih pada masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tuhan, kiranya hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu boleh menaungi para pimpinan negeri kami, dari pusat hingga ke daerah. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar membawa kebaikan bagi segenap masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang terpapar, Tuhan sembuhkan. Bagi para medis, tim medis yang juga mengupayakan merawat mereka yang terpapar COVID-19 ini juga Tuhan kuatkan, berikan kesehatan. Tuhan menolong mereka semua. Allah yang baik, kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami serahkan hanya ke dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Tuhan yang bisa kami harapkan, kami andalkan dalam segala situasi hidup kami. Dan inilah doa serta pengharapan kami. Semuanya kami naikkan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita bacakan firman Tuhan yang membimbing kita dalam memberikan persembahan syukur kita, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang kita sudah kumpulkan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini,
persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita miliki pengakuan yang mantap akan siapa Tuhan Yesus bagi kita. Dia adalah penyelamat kita. Yakini juga bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup kita, Dia juga yang akan terus menolong dan menopang kita pada masa-masa sulit seperti ini. Dialah satu-satunya sumber keselamatan bagi kita. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya.